warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan berceramah tentang syirik untuk memenuhi tugas kredit poin mata kuliah agama Islam. Syirik dari segi bahasa artinya mempersekutukan, dan secara istilah adalah perbuatan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Orang yang melakukan syirik sendiri disebut dengan musyrik. Nah, syirik terbagi menjadi dua. Yang pertama, syirik akbar, dan kedua, syirik asghar. Syirik akbar atau syirik besar, contohnya menyembah berhala, menyembah selain kepada Allah, seperti menyembah api, matahari, dan lain sebagainya. Kemudian syirik asghar. Syirik asghar yakni setiap perbuatan atau amalan yang kita kerjakan bukan hanya demi Allah semata, tetapi juga demi kepentingan makhluk. Maksudnya bagaimana? Kita melakukan sesuatu, terlebih ibadah, tidak hanya kepada Allah, tetapi juga untuk memperoleh pujian dari manusia, untuk menyombongkan diri, seperti memperlihatkan kepada orang lain, ini loh saya loh taat dalam beragama, saya loh taat dalam beribadah, seperti itu. Dan seperti itu termasuk dengan syirik asghar, dan itu tidak boleh. Syirik sendiri hukumnya itu haram ya, nggak boleh. Tetapi syirik asghar bisa jadi besar kalau dilakukannya berulang kali. Jadi melakukan syirik kecil tetapi sering, dan itu nilainya bisa sama dengan syirik besar. Semoga kita dihindarkan dari perbuatan yang menuju syirik besar maupun kecil. Nah, orang-orang yang waras, orang-orang yang hatinya atau rohaninya sehat, dia tidak akan mau diperbudak oleh selain Allah. Karena orang yang waras, hatinya atau rohaninya yang sehat, dia akan mengakui keesaan Allah. Dia akan mengakui adanya Tuhan itu hanya Allah. Allah yang maha berkehendak, Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha pencipta, dan Allah yang memberikannya nikmat rezeki, dan Allah juga yang memberikan dia pertolongan. Maka dari itu, kalau orang yang benar-benar sehat, dia tidak akan mengingkari nikmatnya Allah. Nah, semua orang pasti akan bergerak sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan. Jadi, kegiatan kita dari kecil sampai kita besar, hatta kita akan mati, itu semua telah diatur oleh Allah. Itu semua ada di dalam kehendaknya Allah. Jadi nggak ada kita melakukan sesuatu itu di luar kehendaknya Allah, nggak mungkin, karena Allah adalah pencipta, Allah adalah satu-satunya pencipta, Allah adalah Tuhan kita, Allah Tuhan yang Maha Esa, seperti itu. Nah, akibat dari perbuatan syirik sendiri, yang pertama, sulit menerima kebenaran. Ketika dia diberikan kebenaran, hal itu mental gitu, nggak bisa masuk ke dalam hatinya, seperti itu. Yang kedua, munculnya perasaan bimbang dan ragu. Soalnya kan dia nggak punya iman kepada Allah gitu. Dia itu mempercayai selainnya Allah gitu. Yang ketiga, memperoleh kesenangan semata. Nah, seperti orang memakai pesugihan seperti itu, kan sama saja menyekutukan Allah. Dia nggak percaya kepada Allah. Ketika dia kesulitan, dia larinya itu bukan kepada Allah, dia mintanya bukan kepada Allah, dia minta solusi dari permasalahannya bukan kepada Allah, tetapi
kepada dukun, kepada setan seperti itu. Dan hal itu sementara, dan itu nggak selamanya gitu kan. Kalau kita minta sama Allah, kita minta kebahagiaan yang hakiki, dan Allah pasti akan memberikannya kalau sudah waktunya seperti itu. Nah, amalan dan harta yang dinafkahkan akan sia-sia. Jadi yang nggak akan diterima. Lawang kita saja tidak iman kepada Allah, kita tidak mempercayai Allah. Bagaimana amalan kita, sedekah kita akan diterima jika kita saja tidak beriman, seperti itu. Kemudian orang musyrik dinilai sebagai makhluk yang paling terburuk. Ya, soalnya itu dia mengingkari kebenaran, dia mengingkari nikmatnya yang Allah berikan kepada dia. Menjadi nikmat yang paling besar adalah nikmat kita menjadi orang Islam gitu. Karena dengan kita menjadi orang Islam, kita itu sudah dijamin keselamatannya. Orang yang masuk Islam, orang yang beragama Islam itu akan selamat. Setidak-tidaknya, walaupun banyak kesalahan, walaupun banyak dosa yang dia perbuat selama hidupnya, tetapi dia Islam, dia masih mengucapkan syahadat, dia masih mengucapkan la ilaha illallah, dia akan merasakan surga walaupun sedikit gitu. Nah, selanjutnya menjadi musuh Allah. Tentu menjadi musuh Allah karena dia tidak beriman kepada Allah, dia malah meminta pertolongan, dia percaya, dia mentuhankan selain Allah, mentuhankan setan, iblis, jin, dan lainnya. Sedangkan setan adalah makhluk yang dilaknat oleh Allah, seperti itu. Dan dijanjikan mendapat siksa neraka. Orang yang syirik, orang yang melakukan perbuatan syirik pasti akan mendapatkan siksa api neraka. Dan itu tidak bisa dielakkan lagi. Nah, banyak sekali contoh-contoh perbuatan syirik. Tidak hanya yang tadi saya sebutkan. Nah, bersumpah dengan nama selain Allah itu juga termasuk syirik. Kemudian mempercayai ramalan, terus mempercayai dukun seperti itu. Kenapa mempercayai ramalan kok termasuk perbuatan syirik? Karena kan itu seperti mendahului takdir yang sudah Allah siapkan gitu. Dan kalau bahasa Jawanya isi kersane Gusti Allah gitu kan. Dan itu tidak boleh. Terus mantra, mengucapkan kata-kata atau gumam yang dilakukan oleh orang jahiliyah dengan keyakinan bahwa kata-kata atau gumam itu dapat menolak kejahatan atau bala dengan bantuan jin, seperti itu nggak boleh. Terus mempercayainya sihir, ilmu hitam, itu juga nggak boleh. Terus ilmu perbintangan ya seperti zodiak itu juga tidak boleh sebenarnya. Aslinya banyak sekali perbuatan-perbuatan yang menjurus ke syirik, tetapi kita tidak menyadari terkadang karena dibungkus seperti dibungkus dengan kemasan yang modern sehingga kita tidak menyadari bahwa hal itu termasuk syirik. Adapun hikmah menghindari perbuatan syirik. Yang pertama, mengangkat manusia ke derajat paling tinggi dan mulia. Walaupun hal ini sulit ya, menghindari syirik itu sulit karena hal-hal kecil tanpa kita sadari itu menjurus ke syirik dan kita itu terkadang tidak menyadarinya, seperti itu. Yang kedua, mengalirkan rasa kesederhanaan dan kesahajaan. Yang ketiga, membuat manusia lebih menjadi suci dan benar karena percaya kepada Allah, dia tidak percaya kepada yang lainnya. Memunculkan kepercayaan yang teguh dalam segala hal, tidak mempunyai hubungan khusus dengan siapapun atau apapun yang menyebabkan rusaknya iman. Jadi imannya lebih terjaga. Kemudian tidak mudah putus asa dengan keadaan yang dihadapi karena dia percaya Allah akan menolongnya. Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Menumbuhkan keberanian
dalam diri manusia. Dalam hubungan ini ada dua hal yang membuat manusia menjadi pengecut, yaitu takut mati dan pemikiran yang menyatakan bahwa ada orang lain selain Allah yang dapat mencabut nyawanya, padahal hanya Allah gitu. Karena empat perkara yang telah Allah tentukan kepada kita. Yang pertama rezeki, ajal, nasib, dan jodoh. 4 hal itu sudah Allah tetapkan. Kita tidak bisa mengubahnya. Kita nggak bisa request gitu, ya Allah saya kepingin jodoh sama ini, sama si B, sama si A, nggak bisa. Karena Allah yang menentukan. Begitupun rezeki, kita nggak bisa, ya Allah saya kepingin jadi orang kaya gitu. Kalau kita ditakdirkan menjadi kaya, ya kita akan menjadi kaya gitu. Sesulit apapun, segigih apapun, kita mengusahakan kalau kita ingin kaya. Tetapi kalau Allah tidak mengizinkan kita kaya, ya kita tidak akan pernah kaya. Terus mengembangkan sikap cinta, damai, dan keadilan, menghalau rasa cemburu, dengki, dan iri hati. Terakhir, menjadi taat dan patuh kepada hukum-hukum Allah. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.